Selamat pagi, kita kembali lagi ya dengan saya. Hari ini, hari Selasa, mata pelajarannya itu akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Nah, untuk kali ini kita sudah tidak bisa tatap muka lagi ya, karena tatap mukanya ini digilir ya. Yang kemarin mulai dari hari Senin, sekarang dimulai hari Selasa gitu. Em, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan yang pertama, itu kalian jangan lupa absen, karena absen akan dibuka sampai jam 12 siang ya. Kalau kalian membukanya ini lebih dari jam 12 siang, maka absen sudah tidak bisa dibuka lagi. Terus untuk yang kedua itu soal pengumpulan tugas. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat ini jurnal penyesuaian sama neraca ya. Nah, kemarin kan juga ada beberapa anak yang belum mengerjakan, terus juga ada beberapa anak yang tidak masuk. Yang tidak masuk, tolong minta soalnya atau tanya kepada temannya. Bisa juga langsung tanya kepada saya. Kemarin yang sudah mengumpulkan itu cuma berapa anak ya? Cuma 8 anak. Itu ada Eka, Kristela, Amel, Widya, Febe, Salsa, Nanda, sama Sukma. Itu yang sudah mengumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan, saat ini kan kita sudah tidak tatap muka. Nah, untuk pengumpulannya biasa ya lewat classroom. Yang belum mengumpulkan saja. Yang sudah mengumpulkan dan sudah saya tanda tanganin, nggak usah dikumpul di classroom gitu. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang tahap pelaporan akuntansi perusahaan jasa. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini itu terdiri dari laporan arus kas, terus laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yuk kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, apa sih laporan keuangan? Di sini saya mengartikan kalau laporan keuangan itu hasil dari proses akuntansi sebagai alat komunikasi atau informasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan data perusahaan tersebut. Jadi laporan keuangan ini tuh dibuat itu sebagai informasi. Nah, laporan keuangan ini adalah salah satu laporan terakhir yang dibuat oleh perusahaan. Terus laporan keuangan ini juga memiliki tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya memberikan informasi mengenai posisi, format, dan perubahan posisi keuangan. Jadi tujuannya untuk menjadikan informasi. Informasi apa sih informasinya? Menginformasikan mengenai posisi. Posisinya itu entah di debit, kredit, terus perubahan posisi keuangan. Bisa juga digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan ini laba atau rugi. Terus dalam satu periode ini perusahaan ini memiliki sisa modal berapa gitu. Nah, untuk karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama dapat dipahami, relevan, konsisten, keandalan, dapat dibandingkan. Nah, dapat dipahami ini artinya jika kita membuat laporan keuangan, maka kita buatlah laporan keuangan ini yang jelas. Jelasnya gimana? Jelasnya akunnya jelas, terus nominalnya jelas, terus penjumlahan atau pengurangannya ini juga jelas, sehingga nanti kalau kita menyerahkan laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, maka pemimpin perusahaan ini dapat memahaminya langsung, nggak bingung ya ini buatnya gimana sih, ini kok segini, ini kok segini. Jadi pembuatannya ini itu harus jelas dan mudah dipahami. Terus yang kedua itu ada relevan. Nah, relevan ini itu informasi yang disajikan harus berkaitan dengan kebutuhan para pemakaian dalam pengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan. Jadi, relevan ini itu data yang kita buat atau nominal yang kita tulis dalam pembuatan
laporan keuangan itu harus ada buktinya pemakaiannya sebesar segini. Misal kalian mencatat beban perlengkapan sebesar 5 juta. Ya kita harus ada bukti realnya kalau benar-benar kita mengeluarkan atau membeli peralatan ini sebesar 5 juta itu tadi. Buktinya dari mana? Buktinya bisa lewat faktur, bisa lewat kwitansi, bisa lewat apa lagi? Nota, ya itu salah satu buktinya. Terus yang ketiga itu konsisten. Jadi informasi yang disajikan ini itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Misal kalau kalian membuat laporan keuangan ternyata perusahaan ini mengalami kerugian sebesar X. Nah, kalau kalian ditanya oleh pimpinan perusahaan, "Loh kok perusahaanku mengalami rugi segini ya? Ini dari mana? Ini kok kamu bisa kerugian segini?" Padahal kan pemasukannya ada. Pemasukannya ini itu bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya pemasukannya ini tuh banyak, tapi kok masih aja perusahaan ini mengalami rugi. Nah, itu kalian sebagai akuntan kalau membuat laporan keuangannya ini, itu kalian harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian. Terus kalian cara mempertanggungjawabnya gimana? Kalian harus direntekan. Kan ternyata kita perusahaan ini misal mendapat atau pendapatannya itu sebesar X, tetapi bebannya kita, pengeluaran kita dalam satu periode ini itu ternyata itu banyak Pak, sehingga jumlah semua pengeluaran dalam perusahaan satu periode ini sebesar Y. Nah, ini jadinya kita mengalami kerugian di sini karena pengeluaran kita itu lebih banyak ditimbang dengan pemasukan perusahaan kita gitu. Jadi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat gitu. Terus ini keandalan. Nah, keandalan ini itu informasi yang disajikan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan. Nah, salah satu laporan keuangan ini itu kan dijadikan sebagai apa ya? Dijadikan sebagai pedoman perusahaan. Misal nih, saya dari perusahaan A ingin bergabung ke perusahaan kalian, perusahaan B. Nah, saya ingin join, yang pertama kali kan kita harus lihat laporan keuangan perusahaan yang akan saya jadikan joinan saya tadi kan, perusahaan B. Nah, kita lihat nih laporan keuangan nih. Oh, ternyata gini. Oh, ternyata perusahaan B ini mengalami setiap periode ini mengalami kenaikan. Oh, ternyata laporan keuangan perusahaan B ini tuh baik. Oh, oke lah, saya mau atau saya siap join ke dalam perusahaan B gitu. Jadi laporan keuangan ini tuh salah satu pegangan perusahaan untuk mendapatkan join dari perusahaan lain atau ingin itu tadi apa, salah satu pegangan untuk perusahaan ini mendapatkan join atau kerjasama dari perusahaan tadi. Nggak mungkin kan saya mau gabung ke perusahaan B, tetapi laporan keuangan perusahaan B aja amburadul. Kan nanti saya yang rugi nggak hanya perusahaan B saja, tapi kan perusahaan saya juga akan mengalami kerugian kalau laporan keuangan perusahaan B aja nggak jelas, amburadul, malah mengalami kerugian terus kayak gitu. Terus yang terakhir itu dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan ini artinya informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh pemakaian dari waktu ke waktu. Nah, misal nih periode bulan Agustus sama periode bulan September. Nah, kita bandingkan nih. Kok laporan keuangan di bulan Agustus kok cuma segini ya? Kok mengalami penurunan segini ya ketimbang bulan sebelumnya? Ya, kita bandingkan pemakaiannya, kita bandingkan pengeluarannya. Oh, ternyata pengeluaran di bulan Agustus ini tuh lebih sedikit ketimbang bulan September. Nanti bulan selanjutnya saya akan mengurangilah sedikit, sehingga perusahaan ini tuh hemat pemakaian gitu loh. Jadi pemakaian dari waktu ke waktu itu juga harus diperbandingkan seperti itu. Itu karakteristik laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya ini laporan keuangan tadi sudah saya singgung di
depan, kalau laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kira-kira laporan keuangan itu apa sih? Nah, di sini laporan keuangan itu laporan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Apakah perusahaan ini nanti akan mengalami laba atau malah mengalami kerugian gitu. Nah, untuk laporan laba rugi ini itu meringkas semua jumlah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam satu periode itu. Nah, untuk laporan laba rugi ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada siapa sih informasi itu? Kepada manajer atau kepada pimpinan perusahaan kalau ternyata perusahaan ini mengalami laba atau rugi sebesar sekian gitu. Terus tujuannya juga bisa digunakan sebagai evaluasi manajer perusahaan untuk meningkatkan langkah ke depannya. Terus dijadikan sebagai informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan juga. Terus juga bisa digunakan untuk acuan perusahaan untuk berbisnis ke depannya sehingga akan meningkatkan perolehan laba. Kayak gitu. Nah, untuk unsur atau komponen dalam laba rugi itu ada pendapatan sama beban. Nah, untuk membuat laporan laba rugi ini nanti kita menggunakan dua bentuk, single step sama multi step. Nah, kalau kalian ingat, kalian sudah belajar ini di kelas 10 yaitu sebelum kalian bukan tengah semester ya, sebelum kalian semesteran itu saya pernah membahas soal ini. Kalau kalian masih join di classroom saya, pasti itu juga ada latihan soal membuat single step sama multi step, sehingga di kelas ini kita akan mengulang lagi untuk pembuatan single step sama multi step gitu, atau mengingatkan kalian karena kalian kan sudah libur, terus sudah nggak sekolah berapa bulan, bukan nggak sekolah ya, sudah nggak tatap muka di sekolah berapa, mungkin saya pastikan kalian itu lupa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pembuatan laba rugi. Saya memiliki data perusahaan PT ABX itu untuk bulan Desember 2010. Nah, datanya itu sebagai berikut. Ada modal usaha sebesar 20 juta sampai beban administrasi sebesar 2.250.000. Nah, data ini itu kita diminta untuk membuat laporan laba rugi menggunakan single step sama multi step. Nah, ini pembuatannya single step sama multi step. Nah, untuk membuat single step ini tuh tinggal aja kita jumlah KKB dari pendapatan usaha ditambah dengan jumlah beban ini ada berapa. Terus untuk mencari laba ruginya kita dari mana itu kok bisa ada 52.250.000. Nah, itu didapat dari jumlah pendapatan itu ada berapa dikurangi dengan jumlah beban ada berapa. Nah, itu kan jumlah pendapatannya ada 60 juta. Terus jumlah bebannya ada 7.750. Nah, itu kita kurangi 60 juta dikurangi 7.750 sehingga mendapatkan laba sebesar 52.250 kayak gitu. Jadi untuk membuat single step ini simple banget. Kita tinggal jumlahkan semua. Terus nanti untuk mengetahui laba rugi kita tinggal kurangkan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban gitu. Nah, untuk yang multi step, maka ini tuh kita harus kelompok-kelompokkan dulu mana yang termasuk pendapatan usaha, mana yang termasuk beban usaha, terus dengan mana yang termasuk pendapatan di luar usaha sama beban di luar usaha. Nah, di sini saya mencontohkan yang termasuk pendapatan usaha itu ada pendapatan jasa. Pendapatan usaha atau beban usaha itu yang ditanggung oleh perusahaan. Bukan yang ditanggung ya. Maksudnya
yang ada di dalam perusahaan, yang digunakan setiap hari dalam perusahaan gitu. Tapi kalau yang di luar usaha, maka kita yang di luar usaha itu, pendapatan yang di luar usaha itu, misal pendapatan bunga itu kan pendapatan yang di luar usaha kan. Kalau di dalam usaha bisa jadi pendapatan jasa, terus pendapatan sewa. Nah, itu termasuk dalam ini. Pendapatan sewa itu masuk dalam luar usaha. Karena itu udah di luar usaha kita, kan kita sewa. Jadi udah di luar usaha kita gitu. Nah, yang di usaha itu pendapatan jasa ada 50 juta, terus beban usahanya itu ada beban gaji sampai dengan beban asuransi yang berjumlah 7.755 gitu. Terus untuk mendapatkan laba usahanya itu kita kurangkan 50 juta dikurangi 7.755 sehingga menghasilkan laba usaha sebesar 42.250. Nah, untuk yang pendapatan dan beban luar usaha itu ada pendapatan bunga sebesar 10 juta. Terus beban bunga itu sebesar 200.000. Nah, itu untuk labanya kita kurangkan 10 juta dikurangi 9 juta dikurangi 2 juta sehingga menghasilkan laba luar usaha sebesar 9.800.000. Untuk laba ruginya ini dari mana? Tadi kan kalau yang single step kita kurangkan. Nah, untuk yang multi step maka kita tambahkan antara jumlah laba usaha ditambah dengan jumlah laba luar usaha. Jadi 42.250 ditambah dengan 9.800 sehingga menghasilkan laba sebesar 52.250. Kalau pendapatannya ini lebih besar daripada jumlah beban, maka itu nanti perusahaan akan mengalami laba. Begitupun juga sebaliknya, kalau pendapatan ini lebih kecil ketimbang dengan jumlah beban, maka perusahaan ini mengalami rugi. Sehingga titenane kalau hasilnya ini itu enggak sampai berarti pendapatan itu laba. Tapi kalau hasil laba ruginya itu jadi perusahaan itu mengalami kerugian. Seperti itu. Ini yang sering digunakan perusahaan itu kita menggunakan single step, karena single step ini tuh yang paling mudah gitu ya. Yang multi step itu jarang digunakan perusahaan tuh. Nah, terus selanjutnya ini tuh perubahan modal ya. Nah, untuk perubahan modal di sini tuh apa sih perubahan modal? Nah, perubahan modal di sini itu artinya laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan dalam suatu tertentu. Kekayaannya siapa? Ya pastinya kekayaan perusahaan itu. Jadi, di laporan perubahan modal ini nanti akan mengetahui kekayaan perusahaan dalam satu periode ini itu akan mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, sehingga nanti akan menghasilkan modal akhir atau sisa. Nah, untuk komponen perubahan modal ini itu nanti komponennya ada modal awal, terus laba bersih, preferred, terus yang terakhir akan ada modal akhir atau sisa. Nah, modal awal di sini itu modal yang pertama kali kita setorkan atau pertama kali uang yang kita keluarkan pertama kali untuk membuat usaha. Terus laba bersih ini nanti diperoleh dari tadi pembuatan laporan keuangan laba atau ruginya. Terus preferred ini itu uang yang diambil untuk kepentingan pemilik perusahaan itu. Nah, modal akhir atau sisa ini nanti didapat dari modal awal dikurangi dengan jumlah laba bersih sama preferred gitu. Untuk soalnya, yuk nih. Nah, ini di sini ada contoh perubahan modal. Tadi kita sudah membuat laporan laba rugi PT ABX. Sekarang kita lanjut membuat perubahan modalnya. Nah, di sini saya ada
ternyata neraca saldo PT ABX memiliki modal sebesar 100.000 dan prive sebesar 5 juta. Terus diminta untuk membuat laporan perubahan modal PT ABX. Nah, tadi komponennya apa? Komponennya kan ada modal awal. Modal awalnya sebesar 100 juta. Terus privenya sebesar 5 juta. Nah, terus tadi ada laba bersih. Laba bersih tadi laba atau rugi perusahaan ini. Nah, kita lihat nih. Nah, ini jangan lupa kasih judul perusahaannya dulu ya. Yang pertama judul perusahaan, terus habis itu laporan apa yang mau kita buat, terus per periode. Oh maaf, salah ya. Itu di sini kita seharusnya nggak membuat laporan laba rugi, tapi laporan perubahan modal. Jadi PT ABX, terus laporan perubahan modal per 31 Desember 2010. Nah, modal awal pertama kita lihat. Modal awalnya tadi berapa? Modal awalnya 100 juta. Terus laba atau rugi 52 juta 250 ini dari mana? Dari tadi kita membuat laporan laba rugi. Terus privenya ada 5 juta. Nah, jumlahnya itu nih 52.250 ditambah 5 juta, jadi ada 57.250. Nah, modal akhirnya ini atau sisanya ini diperoleh dari 100 juta dikurangi 57 juta 250. Nah, untuk membuat ini nanti tuh akan bersangkutan ya. Jadi kita yang pertama itu kita membuat jurnal dulu. Sehabis jurnal kita memposting ke dalam buku besar. Setelah buku besar kita membuat neraca lajur. Terus setelah membuat neraca lajur kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian kita membuat dalam yang kertas kerja yang banyak kolom-kolomnya itu. Setelah kertas kerja kita membuat nih laporan keuangan. Yang pertama kita buat dulu laporan laba rugi, terus habis itu perubahan modal, terus habis itu neraca, yang terakhir itu arus kas dulu, terus neraca habis itu yang terakhir kita membuat jurnal penutup. Jadi dalam satu periode itu nanti pembuatannya itu banyak banget ya gitu. Terus yang terakhir nanti kita jurnal penutup. Setelah jurnal penutup udah selesai, terus kita buka ke periode baru gitu. Nah, untuk hari ini kita membahas dua dulu ya, laporan laba rugi sama perubahan modal kayak gitu. Nanti kalau kalian kurang paham bisa bertanya kepada saya atau kalian bertanya kepada teman kalian yang sudah paham gitu. Nah, untuk lebih jelasnya tolong kalian kerjakan nih. Kemarin kan kalian sudah membuat kertas kerja yang PT Tina ya. Kalian sudah membuat ke dalam kertas kerja. Terus habis itu dari kertas kerja itu kalian buat laporan laba rugi sama perubahan modal. Patokannya itu di kertas kerja. Oke. Gitu. Jadi kalian melihat datanya dari kertas kerja. Yang pertama kalian buat laba ruginya dulu, habis itu kalian buat perubahan modal. Yang belum sampai kertas kerja tolong dikerjakan sampai kertas kerja karena data-datanya diambil dari kertas kerja kayak gitu. Oke, jadi pertemuan hari ini kita sudah membahas laporan keuangan tapi baru yang laporan laba rugi sama laporan perubahan modal gitu. Laba rugi dicatat dengan dua bentuk, single step sama multi step. Terus perubahan modal komponennya ada modal awal, laba bersih, prive, dan yang terakhir modal akhir atau sisa modal. Nah, ini sisanya nanti akan digunakan atau akan ditulis di periode berikutnya seperti itu. Oke, jadi pertemuan hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kayak biasanya ya bisa bertanya lewat WA. Terus untuk pengumpulan tugasnya hari ini saya tunggu sampai jam 4 sore kayak biasanya gitu. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Selamat siang.